Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in murdina waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa awliya'i was suhada'i was salihin minat tabi'in ila yaumiddin. Salawat serta salam kita curah limpahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mencurah limpahkan hidayat serta hidayahnya dari zaman gelap sampai zaman benderang pada saat ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Fatan Raya Fahrizi dari kelas C jurusan PAI, akan menyampaikan tokoh-tokoh yang ada di tasawuf. Tokoh yang satu itu ada Hasan Al-Basri. Dia seorang sufi angkatan tabi'in. Nama lengkapnya adalah Abu Sa'id Al-Hasan Ibnu Abi Al-Hasan. Dia lahir di Madinah pada tahun 21 Hijriah, tetapi dibesarkan di Wadi Al-Qura. Sesudahnya perang Siffin, dia pindah ke Basrah, menetap di sana sampai meninggal dunia. Yang paling utama, dia juhudnya terhadap kehidupan duniawi, sehingga ia menolak segala kesenangan dan kenikmatan duniawi. Prinsip yang kedua itu ada khauf atau raja. Dengan pengertian merasa takut kepada siksa Allah karena berbuat dosa dan sering melakukan perintah serta menyadari kekurangan sempurnanya. Yang kedua itu ada Rabi'ah Al-Adawiyah. Rabi'ah Al-Adawiyah nama lengkapnya adalah Rabi'ah Al-Adawiyah binti Ismail Al-Adawiyah Al-Bushariyah, juga digelari Ummu Khair. Ia lahir di Basrah tahun 90 Hijriah. Disebut Rabi'ah karena ia putri keempat dari anak Ismail. Dia adalah seorang jahid, perempuan yang dapat menghiasi lembaran sejarah sufi. Cinta murni kepada Tuhan adalah puncak ajarannya dalam tasawuf pada umum yang dituangkan melalui syair-syair. Contoh syairnya, kasihku hanya engkau yang kucinta, pintu hatiku telah tertutup bagi selainmu, walau masa jasadku tak mampu melihat engkau, namun mata hatiku memandangmu selalu. Yang ketiga itu ada Al-Halal. Al-Halal adalah seorang sufi yang mengembangkan paham Al-Hulul. Nama lengkapnya adalah Husain bin Mansur Al-Halal. Dia melahirkan pada tahun 244 Hijriah Masehi di negeri Baidah. Hulul merupakan salah satu konsep ilmu tasawuf falsafi yang meyakini terjadi kesatuan antara Khalik dengan makhluk. Yang keempat adalah Al-Ghazali. Nama lengkapnya adalah Abu Hamid Muhammad Ibnu Al-Ghazali karena kedudukannya tinggi dalam Islam. Ia beri Hujjatul Islam. Lahir beliau 405 Hijriah. Karya beliau cukup banyak. Paling penting adalah Ihya Ulumuddin. Dalam karyanya tersebut, beliau mengurangkan secara
terinci pendapatnya tentang tasawuf, menghubungkan dengan fikih maupun moral agama. Yang kelima itu ada Ibnu Arabi. Muhyiddin Ibnu Arabi lahir di Murcia, Spanyol tahun 1965 Masehi. Setelah menempuh studi di Seville, beliau pindah ke Tunis di tahun 1994 tahun 1202 Masehi. Ia pergi ke Mekah, meninggal di Damaskus tahun 1240 Masehi. Inti ajaran tasawuf yang diperkenalkan oleh Ibnu Arabi adalah wahdat, itu wujud. Wahdat artinya sendiri, tunggal atau kesatuan, sedangkan al-wujud artinya ada. Dengan demikian wahdat di wujud berarti kesatuan wujud. Dalam paham wahdat al-wujud ada dua hal, yaitu khalaq, makhluk, dan hak, itu adalah Tuhan. Dan cukup sekian dari saya. Kurangnya mohon maaf, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.